Bayangkan, kamu duduk di pelaminan mewah, dihiasi lampu kristal dan bunga mahal, dikelilingi ratusan tamu berpakaian elegan. Musik lembut mengalun, semua mata tertuju padamu, lalu tiba-tiba, seorang pria lusuh masuk. Bajunya robek, sendalnya tipis, wajahnya penuh debu. Semua tertawa, mencibir, bahkan merekamnya seperti tontonan murahan. Tapi tidak ada yang tahu, pria yang mereka hina itu adalah pemilik tambang batu bara terbesar di negeri ini. Seorang miliarder, yang datang bukan membawa dendam, melainkan hadiah pernikahan. Dalam hitungan detik, pesta berubah menjadi panggung penyesalan. Seorang pengantin wanita berlutut di depan pria yang dulu ia tinggalkan demi status. Air mata jatuh, namun bukan karena bahagia, tapi karena malu. Tertampar oleh masa lalu yang selama ini ia injak-injak. Siapa pria lusuh itu? Kenapa ia datang? Apa tujuannya memberi hadiah untuk pernikahan mantan kekasihnya? Dan, kenapa semua tamu akhirnya berdiri menunduk, menangis diam-diam? Inilah kisah yang bukan hanya mengguncang pesta, tapi menghancurkan ego, harga diri, dan kesombongan manusia dalam sekejap mata. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Bayangkan, kamu datang ke sebuah pesta mewah. Gemerlap lampu menggantung di langit-langit kaca. Tamu-tamu datang dengan jas mahal dan gaun elegan, kamera berkilat, musik lembut mengalun. Tapi saat kamu melangkah masuk dengan pakaian lusuh dan sandal jepit usang, semua mata menoleh bukan dengan kagum, tapi dengan jijik. Itulah awal dari kisah ini. Pagi itu langit Jakarta tampak cerah. Sebuah hotel bintang 5 berdiri megah di tengah kota. Di pelatarannya terbentang karpet merah, penjaga berseragam berdiri sigap, dan para tamu undangan berdatangan satu persatu. Mobil-mobil mewah berjejer rapi. Hari itu adalah pernikahan Nadira dan Arvin, pasangan muda dari keluarga terpandang. Segala kemewahan tersaji, mulai dari dekorasi hingga sajian makan malam. Tapi suasana berubah saat seorang pria dengan kaos krem kusam, bercak noda di mana-mana, dan celana pendek lusuh melangkah masuk. Sandal jepit tipis menempel di kakinya yang tampak berdebu. Rambutnya acak-acakan, namun matanya tenang. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia tidak membawa undangan, tidak membawa kado, hanya membawa selembar amplop kecil di genggaman. Para tamu langsung saling berbisik. Beberapa wanita menutup mulutnya sambil tertawa. Lelaki berkacamata yang berdiri di dekat pintu mencibir keras. Gila, gembel kok masuk ke pesta elit begini? Satpam mendekat dengan cepat. Wajahnya tegas. Pak, ini acara terbatas, khusus undangan. Pria itu menunduk sopan. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada mempelai wanita. Hanya sebentar. Keributan kecil itu membuat beberapa kamera berhenti merekam. Musik dihentikan. Semua kepala menoleh. Dari atas pelaminan, Nadira berdiri mematung. Matanya membelalak begitu mengenali sosok yang datang. Dengan suara lantang, ia memecah keheningan. Fahri? Astagfirullah. Kamu datang ke sini dengan pakaian kayak gitu? Ini pesta pernikahan, bukan terminal. Suasana menjadi gaduh. Tawa terdengar dari beberapa sudut. Beberapa tamu bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Fahri tetap berdiri di tempat. Ia tidak menunjukkan kemarahan, hanya tersenyum tipis. Aku cuma ingin mengucapkan selamat, tak lebih. Namun sebelum sempat melangkah lebih dekat, dua satpam mendorongnya keluar. Pergi sebelum kami panggil polisi, bentak mereka. Fahri berhenti di depan pintu kaca. Ia menoleh sejenak ke arah panggung. Tatapannya dalam, seolah menyimpan sesuatu yang belum sempat ia katakan. Namun ia hanya menarik napas pelan, lalu melangkah keluar. Beberapa tamu masih membicarakannya. Bisik-bisik menyebar cepat. Itu Fahri ya? Bukannya dulu dia pacarnya Nadira waktu kuliah? Bisik seorang ibu setengah baya. Sementara itu di pelaminan, Nadira mulai gelisah. Tangannya dingin.
Ia tak lagi fokus pada Arvin yang masih sibuk menyalami tamu. Dalam hati ia bertanya-tanya, kenapa Fahri datang? Dan kenapa dengan penampilan seperti itu? Arvin ikut memperhatikan kegelisahan Nadira. Ia mencibir. Kalau aku tahu gembel tadi mantanmu, dari tadi udah aku suruh satpam seret keluar. Nadira hanya tersenyum hambar. Dulu dia memang miskin. Bahkan waktu kuliah, dia kerja serabutan buat bayar semester. Aku muak hidup dalam kekurangan. Makanya aku putus. Arvin mengangguk sambil tertawa. Dan sekarang dia balik lagi kayak pengemis. Malu-maluin. Namun mereka tak tahu. Diam-diam seorang pria parubaya yang duduk dekat pintu memperhatikan dengan wajah tegang. Ia mengenali Fahri. Dalam hati ia bergumam, apa dia sengaja datang seperti itu untuk menguji? Di luar gedung, Fahri duduk bersandar di trotoar. Wajahnya teduh. Tidak ada marah. Tidak ada dendam. Dari saku kecil tas selempangnya, ia mengeluarkan selembar foto lama. Di situ, Nadira tersenyum lebar di sampingnya. Kenangan yang tak pernah ia buang. Nadira, kamu lupa siapa yang bantu kamu bayar skripsi waktu kamu nyaris putus kuliah? Siapa yang jaga kamu di rumah sakit waktu orang tuamu sakit keras? Tapi tak apa. Aku datang bukan untuk mengungkit. Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di dekat trotoar. Seorang pria mengenakan jas rapi turun dan langsung menghampiri Fahri dengan tergesa. Maaf Pak Fahri, saya terlambat, ucapnya hormat. Sudah siap semuanya? Tanya Fahri datar. Siap, Pak. Mobil hadiah dan koper uang sudah standby di belakang gedung. Sesuai perintah. Fahri mengangguk. Ia tersenyum kecil. Baik, kita tunggu waktu yang tepat. Hari ini bukan untuk membalas, tapi untuk menyadarkan. Sopir itu menunduk hormat. Siap, Pak Direktur. Fahri berdiri pelan, mengibaskan sedikit debu dari celananya. Matanya menatap kembali ke arah hotel tempat ia baru saja diusir. Tapi kali ini, bukan sebagai tamu tak diundang. Pintu kaca hotel itu terbuka kembali. Langkah Fahri memasuki ruangan pesta tidak tergesa. Namun ada wibawa yang tak bisa disangkal. Orang-orang langsung menoleh. Beberapa tamu yang tadi menertawakannya kini menegang. Sebagian berdiri dari kursi. Dua orang pria berbadan tegap mengikuti di belakang Fahri. Salah satunya membawa koper besar berwarna hitam, dan satunya lagi memegang kotak persegi panjang berlapis kain beludru merah gelap. Itu dia lagi. Gila, masih berani masuk? Bisik seorang wanita muda sambil menarik lengan temannya. Panitia mulai panik. Kamera kembali diarahkan. Musik pesta berhenti seketika. Arvin, yang sedari tadi masih tertawa dengan sahabatnya, kini berdiri marah. Sudah aku bilang jangan biarkan gembel itu masuk lagi, serunya ke arah satpam. Satpam segera bergerak, tapi Fahri mengangkat tangan. Suaranya tenang, namun tegas dan terdengar ke seluruh ruangan. Saya mohon 1 menit saja, tidak lebih. Semua terdiam. Bahkan suara AC yang berdengung pun terasa terlalu nyaring. Nadira berdiri dari kursi pelaminan. Wajahnya memucat. Fahri, tolong jangan bikin malu aku lagi. Kamu sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri. Fahri menatap Nadira sejenak, lalu tersenyum kecil. Dulu aku memang miskin, Nadira. Tapi bukan berarti aku hina. Langkah Fahri maju 1 kali. Ia memberi isyarat kepada pria yang membawa kotak persegi. Kotak itu diserahkan ke salah satu petugas panggung. Suara kotak dibuka terdengar jelas. Semua mata tertuju ke dalamnya. 1 set kunci mobil Alphard terbaru terpampang rapi, lengkap dengan sertifikat dan surat resmi atas nama Nadira dan Arvin. Mobil ini, ujar Fahri pelan, adalah hadiah dariku untuk kalian. Semoga bisa membawa berkah dalam rumah tanggamu. Ruangan sunyi. Hanya terdengar suara napas tertahan. Lalu, koper besar dibuka. Puluhan juta rupiah dalam bentuk tunai tersusun rapi. Terhitung resmi dan bersih dari bank. Dan ini, lanjut Fahri, adalah uang tunai untuk bulan madu kalian. Kemanapun kalian mau pergi. Beberapa tamu mulai bersorak kecil. Tapi tidak ada yang berani tertawa. Karena mereka sadar ini bukan hiburan. Ini tamparan. Bahkan Arvin yang biasanya banyak bicara kini,
hanya menatap koper itu dengan rahang mengencang. Nadira mematung. Tangannya gemetar. Seseorang dari antara tamu akhirnya bertanya dengan suara pelan. "Siapa kamu sebenarnya?" Fahri menoleh. Tidak terburu-buru. Tatapannya menembus seluruh ruangan. "Aku Fahri, pemilik utama tambang batubara di Kalimantan Timur." Beberapa orang langsung menutup mulutnya. Beberapa tamu wanita yang tadi mencibir menunduk dalam-dalam. Sorot mata mereka berubah. Sorot malu, bukan lagi sombong. "Dan aku datang ke sini bukan untuk dipandang," lanjut Fahri. "Tapi untuk mengingatkan bahwa penampilan bukan ukuran nilai seseorang." Nadira kini tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat. Air matanya mulai mengalir. Ia mencoba membuka mulut, tapi suaranya tidak keluar. Arvin perlahan duduk kembali, seolah semua energi di tubuhnya terkuras. Ia tahu, harga dirinya sebagai lelaki tercabik, bukan karena kalah harta, tapi karena kalah dalam keikhlasan. Fahri melangkah lebih dekat ke pelaminan. Semua mata mengikutinya. Tapi bukan dengan jijik seperti sebelumnya, melainkan dengan rasa hormat yang tak terucap. "Aku datang bukan untuk membalas, Nadira," ucap Fahri pelan. "Karena kebahagiaan seseorang tidak akan pernah utuh jika ia masih menyimpan dendam." Nadira menunduk. Ingatan masa lalu menabrak pikirannya satu persatu. Saat ia jatuh sakit dan Fahri menjaga sepanjang malam. Saat skripsinya hampir gagal karena tak mampu bayar dosen pembimbing, dan Fahri menjual motor tuanya demi membantu. Saat ia menangis di halte bus karena ditinggal ibunya, dan Fahri satu-satunya yang ada di samping. Tapi ia memilih meninggalkan semua itu demi Arvin, demi harta. Kini, ia tahu. Ia telah kehilangan pria terbaik dalam hidupnya. Bukan karena takdir, tapi karena kesombongannya sendiri. Tangisnya pecah. Tubuhnya gemetar. Perlahan, di tengah sorot mata semua orang, Nadira turun dari pelaminan dan berlutut di hadapan Fahri. "Maafkan aku, Fahri. Selama ini aku salah menilai kamu." Semua tamu terpaku. Tak ada yang menyangka. Seorang pengantin wanita bersimpuh di depan pria yang barusan mereka hina sebagai gembel. Fahri membungkuk, mengangkat tubuh Nadira pelan. Ia menatap wajah itu, yang pernah ia cintai sepenuh hati. "Jangan menangis, Nadira. Pilihanmu sudah benar. Kau telah menikah. Hargailah itu." Nadira menangis lebih keras. Arvin berdiri di samping mereka, wajahnya menegang. Tapi Fahri menoleh kepadanya. Tatapannya lurus. "Kamu suaminya sekarang. Jagalah dia. Jangan ulangi kesalahan yang pernah aku buat. Membiarkan dia merasa tidak cukup." Tanpa menunggu jawaban, Fahri berbalik. Langkahnya ringan. Tapi gemas suaranya mengguncang seluruh ruangan. Tak ada satupun tamu yang berani berkata apapun. Semua hanya diam, memandang punggung Fahri yang menjauh, seperti menyaksikan kehormatan itu berjalan keluar dengan kepala tegak. Di pelaminan, Nadira masih berdiri gemetar. Di tangannya, kunci mobil mewah yang baru saja diberikan Fahri terasa seperti beban. Bukan karena berat, tapi karena luka di hatinya sendiri. Luka yang tak bisa disembuhkan siapapun, kecuali dirinya sendiri. Dan malam itu, pesta tak lagi terasa pesta. Karena tamunya telah diingatkan oleh seseorang yang memilih maaf saat ia bisa membalas. Malam mulai turun perlahan di langit Jakarta. Pesta mewah yang seharusnya menjadi kenangan indah kini berubah menjadi ruangan sunyi penuh tatapan kosong. Musik telah dihentikan sejak Fahri pergi, dan tak seorang pun dari panitia berani memutarnya kembali. Satu persatu tamu mulai meninggalkan tempat. Tapi bukan karena waktu acara telah habis, melainkan karena suasana sudah tak lagi nyaman. Di pelaminan, Nadira duduk diam. Bibirnya gemetar. Tangannya masih menggenggam erat kunci mobil yang tadi diserahkan Fahri. Namun bukan karena bahagia, tapi karena luka. Luka yang ia timbulkan sendiri. Ia tahu, ia bukan hanya menolak cinta. Ia menghina perjuangan seseorang yang dulu selalu ada di sisinya saat semua orang menjauh. Arvin berdiri di sampingnya. Wajahnya tegang. Napasnya berat. Ia tahu, seluruh harga dirinya remuk malam itu. Bukan hanya karena Fahri lebih kaya, tapi karena Fahri lebih tulus, lebih sabar, dan lebih laki-laki dari dirinya sendiri.
Ia mendekat ke Nadira dan berbisik. Kenapa dia datang? Dia bisa saja membalas kita dengan mempermalukan balik. Tapi kenapa malah memberi hadiah? Nadira menggeleng pelan. Air matanya menetes lagi. Dia datang bukan untuk membalas, tapi untuk memberi pelajaran. Beberapa tamu wanita yang mendengar ikut menangis pelan. Salah satu dari mereka menatap Nadira dengan tatapan iba. Kita terlalu sering menilai orang dari dompet bukan dari hati, bisiknya pelan. Di tempat lain, jauh dari kemewahan gedung pesta itu, mobil hitam yang membawa Fahri melaju pelan menyusuri jalanan kota. Jalanan tampak lengang. Lampu kota memantul di jendela mobil. Namun Fahri hanya menatap diam keluar. Pandangannya kosong, tapi damai. Sopir di kursi depan menoleh lewat cermin. Pak Fahri, mau langsung ke apartemen? Fahri menggeleng. Ke rumah tua di pinggir kota, yang di dekat lapangan. Sopir itu mengangguk dan mengarahkan setir ke arah yang dimaksud. Tak butuh waktu lama, mereka tiba di sebuah bangunan sederhana. Tidak ada pagar besi, tidak ada lampu taman. Hanya papan kayu kecil bertuliskan Panti Asuhan Cahaya Harapan. Anak-anak berlarian di halaman depan saat mobil hitam itu berhenti. Paman Fahri datang. Paman Fahri datang, teriak mereka gembira. Fahri turun dari mobil, lalu tersenyum hangat. Wajahnya yang tadi tegas kini berubah menjadi lembut. Ia duduk bersila di lantai bersama anak-anak, mengambil nasi, menyuapi mereka satu persatu. Tidak ada satupun yang tahu, pria ini adalah pemilik salah satu tambang batu bara terbesar di negeri ini. Seorang pengurus panti mendekat dan duduk di samping Fahri. Tadi siang, kabarnya paman ke pesta mantan. Fahri tersenyum kecil. Iya, aku cuma ingin ucapkan selamat dan memberi hadiah perpisahan terakhir. Pengurus itu menunduk. Matanya berkaca-kaca. Tapi kenapa dengan pakaian seperti itu? Kenapa gak pakai jas atau batik mewah? Bukankah mereka akan langsung menghormat? Fahri menatap anak-anak yang masih tertawa sambil makan. Matanya meneduh. Karena harga diri, tak bisa dibungkus baju mahal. Kalau mereka melihatku rendah karena tampilan, berarti mereka sedang diuji. Bukan aku. Malam terus berlanjut. Di sisi lain kota, Nadira duduk di dalam kamarnya. Gaun pengantin yang masih melekat di tubuhnya kini basah oleh air mata. Ia membuka ponsel lamanya. Di galeri, ia melihat kembali foto-foto lama. Ada foto saat ia dan Fahri duduk di bangku taman kampus. Ada foto saat mereka makan nasi bungkus di peran toko. Ada pula foto Fahri tersenyum sambil memegang map skripsinya yang dulu ia bantu bayar. Ia memeluk ponsel itu erat, lalu menangis. Aku telah kehilangan orang terbaik bukan karena takdir tapi karena kesombongan, bisiknya lirih. Beberapa hari berlalu sejak pesta itu. Tapi nama Fahri masih menjadi perbincangan di mana-mana. Di antara para tamu undangan. Di media sosial. Bahkan media berita lokal. Judul-judul bermunculan. Pengusaha tambang menyamar jadi gembel di pernikahan mantan. Sosok inspiratif. Dihina di depan umum, tetap memberi hadiah mewah. Fahri, pemuda yatim piatu pemilik tambang terbesar di Indonesia. Arvin membaca berita itu di ruang kerjanya. Ia duduk termenung. Ia tahu, yang terjadi hari itu bukan sekadar kehebohan, tapi tamparan yang membangunkan hati kecilnya. Tamparan yang telak, karena datang dari pria yang justru tak ingin dipuja. Sementara itu, Nadira lebih banyak mengurung diri. Ia tak sanggup menjawab pertanyaan orang. Tak berani membuka foto-foto pernikahan mereka yang kini terasa hambar. Di sudut mejanya, ia menulis surat kecil. Bukan untuk dikirim, tapi untuk dirinya sendiri. Fahri, terima kasih telah datang. Aku tahu kehadiranmu bukan membawa luka, tapi menyembuhkan luka yang pernah kau simpan sendiri. Terima kasih karena telah menunjukkan bahwa seseorang yang besar justru yang memilih diam saat dihina, memberi saat ditolak, dan memaafkan saat dilukai. Surat itu ia lipat pelan, diletakkan di antara lembaran album foto. Dan ia pun menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa luka terbesarnya bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri yang menolak ketulusan, hanya karena buta akan penampilan. Dan di saat yang sama, di sebuah ruangan besar di Kalimantan Timur, Fahri berdiri di balik jendela kantor tambangnya.
Ruangan itu dipenuhi peta-peta tambang, laporan produksi, dan layar pengawas ekspor. Namun tak ada dekorasi mewah. Hanya ada satu bingkai foto kecil di atas mejanya. Foto Fahri duduk di lantai, dikelilingi anak-anak panti asuhan. Seorang staf muda masuk membawa berkas. "Pak Fahri, bantuan untuk panti-panti di Garut dan Pekalongan sudah dikirim semua." Fahri mengangguk. "Tambahkan lagi bulan depan. Mereka bilang kemarin masih kurang untuk biaya makan." "Siap, Pak." Fahri lalu berdiri, melangkah ke arah jendela besar. Dari sana, ia bisa melihat tanah tambang yang luas tempat ia jatuh, berdiri, dan membangun segalanya. Tapi ia tahu, kehormatan bukan tentang harta, bukan tentang pujian, melainkan bagaimana ia memperlakukan orang lain saat ia bisa membalas. Dan Fahri memilih untuk memaafkan. Hari terus berganti. Tapi luka yang ditinggalkan peristiwa itu tak kunjung sembuh. Nadira masih terkurung dalam penyesalan. Rumah tangganya dengan Arvin yang baru seumur jagung, mulai retak tanpa suara. Mereka sering diam di meja makan, tanpa kata, hanya sesekali bertukar pandang, dengan beban yang tak bisa dijelaskan. Nadira semakin sering termenung di depan jendela apartemennya, menatap Jakarta yang padat namun terasa hampa. Ia tak tahu bagaimana memperbaiki semuanya. Hatinya menolak kenyataan, tapi pikirannya terus mengulang-ulang kejadian di hari pernikahannya. Ia masih ingat jelas, saat Fahri berdiri dengan kaos robek dan mata yang tenang. Saat semua tamu tertawa, tapi Fahri tidak membalas. Saat ia memberi hadiah, bukannya hinaan. Semua itu seperti mimpi, namun terlalu nyata untuk dilupakan. Di suatu malam yang hening, Nadira membuka galeri ponselnya kembali. Ia memutar rekaman pendek yang diambil tamu, diam-diam. Dalam video itu, terdengar suara Fahri berkata, "Aku datang bukan untuk dipandang, tapi untuk mengingatkan bahwa penampilan bukan ukuran nilai seseorang." Kalimat itu menampar jiwanya setiap kali ia dengar. Ia terisak lagi. Di samping tempat tidurnya, Arvin duduk dalam diam. Ia tak sanggup lagi menenangkan Nadira. Ia pun sedang berperang dengan batinnya sendiri. Bagi Arvin, kejadian hari itu bukan hanya mempermalukan, tapi juga membuka matanya. Ia merasa ditelanjangi sebagai suami baru yang tak mampu memberikan kedamaian seperti yang pernah Fahri lakukan. Ia sadar, Nadira mungkin telah menjadi istrinya secara sah, tapi hatinya masih tertinggal di masa lalu. Malam itu Arvin memutuskan untuk keluar dari kamar. Ia butuh udara, butuh waktu. Ia berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota, mengingat ulang percakapan tamu-tamu seusai pesta. Salah satu sahabatnya pernah berbisik, "Bro, kamu tahu gak siapa Fahri itu sebenarnya? Perusahaannya ekspor batu bara langsung ke luar negeri. Namanya masuk daftar pengusaha muda terkaya tahun lalu." Arvin tak bisa lupa ekspresi wajah Nadira saat mendengar itu. Seperti dihantam batu besar di dada. Sementara itu, Fahri tak pernah menyebutkan semua itu di depan umum. Bahkan di kantor pusat tambangnya, ia tetap sederhana. Ia lebih memilih berbagi daripada dipuji. Bagi Fahri, kejayaan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk diuji. Dan ujian terberat bukan saat ia miskin dan dihina, tapi saat ia mampu membalas, dan memilih untuk tidak melakukannya. Salah satu hari di kantor, Fahri duduk di ruang rapat bersama tim CSR-nya. Mereka sedang membahas program bantuan untuk sekolah-sekolah terpencil. "Pak Fahri," ujar salah satu staf, "kita juga dapat surat dari yayasan kecil yang pernah bantu panti dulu. Mereka minta bantuan seragam dan buku." Fahri mengangguk. "Langsung kirim. Tambahkan juga makanan kering dan alat tulis." Ia berdiri, berjalan pelan menuju jendela kaca yang menghadap ke tambang luas di kejauhan. Di balik lautan batu bara, tersimpan masa lalu yang tak mudah. Ia pernah ditertawakan karena celana bolong. Pernah diusir dari kelas karena belum bayar SPP. Pernah kelaparan dan minum air galon kosong dari belakang kantin. Tapi semua itu bukan untuk ditangisi. Justru dari sanalah ia belajar bahwa nilai manusia tidak ditentukan dari label baju atau harga sepatu, tapi dari bagaimana ia bertahan dan memaafkan. Sore itu, Fahri memutuskan untuk pulang lebih awal. Bukan ke rumah mewah, tapi ke rumah sederhana di pinggir kota. Di rumah itu, ia tinggal sendirian, ditemani buku-buku tua dan bingkai foto anak-anak panti.
Saat membuka pintu, ia mendapati selembar surat terselip di bawah daun pintu. Tidak ada nama pengirim, tapi tulisan tangan di amplop itu jelas, milik Nadira. Fahri membuka perlahan. Isinya singkat, hanya 2 paragraf. Tapi cukup membuat dadanya sesak. Fahri, aku tidak menulis ini untuk meminta kembali. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku tidak bisa tidur setiap malam sejak hari itu. Karena aku sadar, aku telah melukai satu-satunya orang yang paling tulus dalam hidupku. Fahri duduk di kursi kayu tuanya. Tangannya menggenggam surat itu erat. Aku tidak ingin kamu kembali. Tapi jika suatu hari kamu berdoa, sebutlah namaku. Agar Allah mengampuniku atas semua yang telah kulakukan padamu. Fahri memejamkan mata. Nafasnya dalam. Ia menatap langit-langit rumah, lalu berkata lirih, Nadira, aku sudah memaafkanmu, bahkan sebelum kamu menyadari kesalahanmu. Keesokan harinya, Fahri datang ke panti asuhan lebih awal. Ia membawa mainan baru untuk anak-anak. Senyum mereka adalah pelipur lara dari setiap luka yang ia bawa. Mereka tidak tahu siapa Fahri sebenarnya. Mereka hanya tahu, ia adalah paman yang tak pernah absen di hari-hari sulit mereka. Sementara itu, Nadira duduk sendiri di kafe tempat ia dan Fahri dulu sering menghabiskan waktu setelah kuliah. Di depannya, ada segelas kopi yang tidak disentuh. Ia tahu, hidupnya kini lengkap secara status, tapi hampa secara rasa. Ia berkata pelan pada dirinya sendiri, aku tidak bisa mengulang waktu. Tapi aku bisa belajar dari kehilangan yang tak akan pernah tergantikan. Dan hari pun berlanjut. Kota Jakarta tetap padat. Pesta-pesta lain tetap digelar. Tapi ada satu kisah yang tetap hidup. Tidak di media sosial, tidak di televisi, tapi di hati orang-orang yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kisah tentang seorang pria yang datang dengan pakaian robek, tapi meninggalkan pelajaran yang utuh. Beberapa pekan setelah kejadian itu, nama Fahri semakin dikenal di kalangan masyarakat. Bukan karena ia ingin, tapi karena video singkat yang direkam diam-diam oleh tamu undangan viral di berbagai platform media sosial. Wajah Fahri yang tenang saat diusir, lalu kembali memberi hadiah tanpa dendam, menjadi simbol kebesaran hati yang jarang ditemui. Namun di balik sorotan dunia, Fahri tetap hidup dalam kesederhanaannya. Ia tak pernah menanggapi wawancara, tak hadir di undangan televisi, bahkan tak pernah mengangkat telepon dari media yang menghubunginya. Biar mereka mengenal perbuatanku, bukan suaraku. Begitu ucap Fahri pada salah satu staf kantornya yang penasaran kenapa ia menolak semua permintaan wawancara. Sementara itu, Arvin dan Nadira mulai hidup dalam rumah tangga yang goyah. Bukan karena mereka miskin, bukan karena kurang harta, tapi karena terlalu banyak yang tidak dibicarakan, dan terlalu banyak luka yang dipendam diam-diam. Arvin sering pulang larut malam. Nadira hanya menatap kosong dari balkon apartemen mereka. Dalam dadanya, masih tersisa suara-suara masa lalu yang tak bisa dibungkam. Suatu hari, Arvin berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Ia melihat dirinya yang selalu percaya uang bisa membeli rasa hormat. Tapi Fahri telah membuktikan bahwa kebaikan hati jauh lebih kuat dari angka-angka di rekening. Aku kalah, bahkan sebelum bertanding, gumamnya sendiri. Di lain sisi kota, Fahri kembali duduk di panti asuhan. Anak-anak berkumpul di sekelilingnya, mendengarkan cerita-cerita tentang kerja keras dan keteguhan hati. Di antara mereka, ada anak laki-laki berusia 9 tahun yang mendekat dan bertanya polos. Paman Fahri, kenapa orang baik sering disakiti dulu sebelum jadi kuat? Fahri tersenyum. Ia mengusap rambut anak itu dan menjawab pelan. Karena Allah sedang menyiapkan hatinya untuk menampung yang lebih besar. Anak itu mengangguk pelan, lalu kembali bermain. Dan Fahri hanya bisa menatap langit sore yang mulai menguning. Angin berembus pelan. Ia tahu, hidup bukan tentang siapa yang paling banyak dipuji, tapi siapa yang tetap berdiri saat dijatuhkan, dan masih bisa tersenyum saat dilukai. Sementara itu, Nadira mendapat undangan reuni kampus. Ia datang sendiri. Di tengah keramaian, semua orang membicarakan satu nama, Fahri. Aku gak nyangka dia bisa sejauh itu, ujar seorang teman. Padahal dulu kita kira dia cuma mahasiswa kere yang numpang hidup, timpal yang lain. Nadira hanya menunduk. Ia mendengarkan semuanya, tapi tidak ingin bicara. Sampai seorang wanita paruh baya,
dosen mereka semasa kuliah, menyapanya. Nadira, kamu tahu, dulu Fahri itu yang paling rajin dan sopan. Waktu kamu sakit dan orang tuamu kecelakaan, dia datang ke rumah dosen-dosen kami minta izin biar kamu dapat dispensasi. Dia yang urus semua. Tapi kamu nggak pernah tahu, ya? Nadira terdiam. Tubuhnya bergetar. Ia menahan napas. Di balik semua kebodohannya, ada banyak kebaikan Fahri yang tidak pernah sempat ia balas. Dan sekarang, semua sudah terlambat. Usai reuni, Nadira berjalan sendiri di trotoar malam. Hujan gerimis mulai turun. Tapi ia tidak berlari, tidak berteduh. Hatinya lebih dingin dari air hujan. Ia berhenti di sebuah halte, duduk di bangku besi tua. Ia menunduk, lalu membuka ponsel, menulis pesan, tapi tidak dikirim. Fahri, aku hanya ingin bilang terima kasih. Bukan karena hadiahmu, tapi karena kamu datang dan menyadarkan aku dari kebutaan yang selama ini menjeratku. Pesan itu ia simpan di catatan. Ia tahu, mungkin pesan ini tidak akan pernah sampai. Tapi setidaknya, ia tidak menyimpannya sendirian. Di kantor pusat Fahri, suasana rapat kembali berjalan. Namun salah satu staf muda masuk dengan terburu-buru. Ia membawa sebuah undangan. Warnanya elegan, tertulis jelas di bagian depan. Undangan penghargaan sosial untuk tokoh inspiratif nasional. Fahri menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Simpan saja. Aku tidak perlu duduk di panggung, untuk tahu kalau aku sudah cukup. Namun malam itu, setelah semua orang pulang, Fahri berdiri sendiri di ruangan kerjanya. Ia memandangi foto-foto pembangunan panti, ekspor hasil tambang, bantuan logistik, dan foto-foto masa lalunya dengan Nadira. Ia menarik napas panjang, lalu menulis satu surat di buku hariannya. Aku tidak membenci siapapun. Aku tidak menyesali masa lalu. Karena dari semuanya, aku belajar bahwa orang yang paling kuat adalah mereka yang memilih diam ketika bisa menghancurkan, dan memilih memberi ketika pernah ditolak. Malam pun larut. Jakarta tidur dalam keramaian. Tapi di hati beberapa orang, ada cerita yang tidak akan pernah padam. Cerita tentang pria yang datang sebagai gembel, tapi pergi sebagai manusia paling terhormat. Hari demi hari berlalu, namun bayang-bayang masa lalu masih menyelimuti Nadira. Ia berusaha menjalani hidupnya seperti biasa, tapi semuanya tak lagi terasa sama. Setiap sudut ruangan, setiap lagu, bahkan aroma pagi pun mengingatkannya pada Fahri. Bukan karena masih mencintainya, tapi karena kehilangan sosok yang seharusnya tak pernah ia lepaskan. Ia mencoba memperbaiki hubungannya dengan Arvin. Mereka sempat mengikuti sesi konseling, makan malam berdua, bahkan liburan singkat keluar kota. Tapi semua terasa hampa. Arvin tahu itu. Ia menyadari, Nadira hadir secara fisik, tapi tidak dengan jiwanya. Dan ia bukan tipe lelaki yang ingin memenangi pernikahan, dengan menyandera hati orang yang ia cintai. Suatu malam, setelah makan malam yang kembali sunyi, Arvin membuka percakapan yang selama ini ia hindari. Aku tahu kamu masih mikirin Fahri. Nadira tersentak. Sendok di tangannya berhenti di tengah jalan. Aku gak marah, lanjut Arvin. Aku cuma lelah berpura-pura jadi orang yang tidak aku pahami lagi. Nadira menunduk. Air matanya jatuh begitu saja. Ia tidak sanggup menyangkal. Aku minta maaf, tapi aku juga bingung dengan diriku sendiri. Aku sudah memilihmu, Arvin. Aku yang minta dinikahi. Tapi aku ternyata belum selesai dengan luka yang aku ciptakan sendiri. Arvin mengangguk pelan. Ia berdiri, menatap istrinya yang kini rapuh di depannya. Aku tidak akan menyalahkanmu, Nadira. Mungkin yang salah bukan kamu, tapi kita yang terburu-buru membangun rumah. Padahal fondasinya belum ada. Keesokan harinya, Nadira mengepak barang-barangnya. Bukan karena diusir, tapi karena mereka sepakat untuk memberi ruang. Melepaskan bukan berarti membenci. Kadang itu satu-satunya cara untuk saling memulihkan. Ia kembali ke rumah lamanya. Rumah kecil peninggalan almarhum ayahnya. Di sanalah, kenangan masa mudanya bersama Fahri pernah tumbuh. Dindingnya masih sama, tapi suasananya jauh berbeda. Kini, ia tinggal sendiri, hanya ditemani suara hujan yang kerap jatuh tiba-tiba.
Di sisi lain, Fahri terus melanjutkan kehidupannya. Ia sibuk dengan proyek sosial, pembangunan klinik gratis di desa terpencil, bantuan pendidikan untuk anak-anak jalanan, dan pengembangan panti-panti asuhan di berbagai daerah. Namun suatu hari, asisten pribadinya datang membawa informasi yang membuatnya terdiam. "Pak Fahri, ini dari Yayasan Sosial Kota. Mereka mengundang Bapak untuk hadir dalam pertemuan alumni donatur. Tapi, ada satu nama yang juga terdaftar hadir." Fahri mengambil daftar itu. Matanya langsung tertumbuk pada satu nama, Nadira Putri Rahma. Ia terdiam. Bukan karena ragu, tapi karena hatinya diam-diam bergetar. Sudah lama ia tidak mendengar nama itu dibacakan oleh orang lain. Bukan dari pikirannya sendiri. "Kalau Bapak tidak ingin hadir, saya bisa bantu batalkan," kata asistennya pelan. Fahri menggeleng. "Tidak perlu dibatalkan. Saya akan datang." Hari itu pun tiba. Acara berlangsung di aula sebuah yayasan pendidikan. Tidak semegah gedung pernikahan dulu. Tidak ada karpet merah. Tidak ada musik klasik. Hanya orang-orang sederhana dengan hati yang besar dan niat yang tulus membantu sesama. Nadira datang lebih dulu. Ia duduk di deretan belakang, mengenakan gamis biru muda dan kerudung sederhana. Tidak banyak bicara. Ia hanya menunduk, berharap bisa ikut berkontribusi dalam diam, tanpa dilihat siapapun. Tapi ketika pintu aula terbuka, dan langkah Fahri masuk ke dalam ruangan, semua terasa berhenti. Beberapa orang langsung berdiri memberi hormat. Tapi Fahri hanya tersenyum dan mengangkat tangan pelan. "Silakan duduk. Saya bukan tamu kehormatan. Saya hanya bagian dari kalian." Nadira menunduk lebih dalam. Ia ingin menghilang, tapi tak bisa. Kehadiran Fahri seperti cahaya yang diam-diam ia rindukan, sekaligus takutkan. Acara berjalan biasa. Fahri sempat memberikan sambutan singkat. Kata-katanya masih sejuk dan kuat, seperti dulu. Tidak dibuat-buat, tidak tinggi hati. Hanya kejujuran yang disampaikan dengan ketenangan. Setelah acara usai, banyak orang menghampiri Fahri untuk bersalaman. Namun matanya tak sengaja menangkap sosok yang duduk paling belakang. Tatapannya terhenti. Nafasnya pun tertahan beberapa detik. Nadira berdiri. Ia tahu saat itu tidak bisa dihindari. Ia melangkah pelan, mendekati Fahri yang kini berdiri sendiri di sisi aula. Mereka berdiri saling menatap. Tidak ada musik, tidak ada kamera. Hanya dua manusia yang pernah saling percaya, lalu saling kehilangan. "Terima kasih sudah datang," ucap Nadira pelan. Fahri mengangguk. "Terima kasih juga sudah memilih hadir. Maaf, aku tidak datang untuk mengganggu. Aku cuma ingin menyaksikan kebaikanmu sekali lagi. Bukan dari balik layar." Fahri menatap mata Nadira. Matanya tidak menunjukkan amarah, tidak juga rindu. Hanya ketenangan. "Kamu gak ganggu. Aku selalu percaya, tidak ada pertemuan yang sia-sia. Kalau hari ini kita dipertemukan lagi, mungkin karena Allah ingin menyampaikan sesuatu." Nadira tersenyum samar. Air matanya menitik. Tapi ia tidak menyeka. Ia membiarkannya jatuh. Karena itu bukan air mata sedih, tapi kelegaan. "Aku bahagia melihatmu jadi seperti sekarang." Fahri menjawab tanpa ragu, "Dan aku bahagia melihat kamu berani menghadapi dirimu sendiri." Mereka tidak saling peluk, tidak saling menyentuh. Tapi dari jarak itu, hati mereka saling menyampaikan yang tak bisa diucapkan. Bahwa tidak semua cinta harus dimiliki. Ada yang cukup untuk dihormati dari kejauhan. Dan hari itu, dua hati yang dulu saling mencintai, akhirnya berdamai. Bukan karena waktu menyembuhkan segalanya, tapi karena mereka memilih untuk memaafkan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan pun berjalan dengan caranya sendiri. Nadira mulai menemukan arah baru dalam hidupnya. Ia mendaftarkan diri sebagai relawan tetap di yayasan pendidikan yang dulu menaungi anak-anak kurang mampu. Hari-harinya kini diisi dengan mengajar membaca, membantu membagikan buku, dan mendampingi anak-anak jalanan yang ingin sekolah tapi tak punya biaya. Meski tak hidup bergelimang harta, tapi hatinya lebih tenang. Ada rasa lega yang tumbuh perlahan. Ia tak lagi dikejar bayangan kesalahan masa lalu, sebab kini ia mencoba membayar semuanya dengan ketulusan yang sama seperti yang pernah ia lukai dulu. Arvin, setelah proses panjang,
akhirnya memilih mengakhiri rumah tangga mereka dengan damai. Ia pergi tanpa dendam, dan Nadira pun melepasnya tanpa rasa benci. Mereka tidak gagal, hanya tersadar bahwa cinta tidak cukup tanpa penyembuhan. Di sisi lain, Fahri semakin sibuk dengan misinya. Ia memperluas jaringan panti asuhan ke beberapa daerah tertinggal di Indonesia Timur. Ia juga membangun klinik gratis di wilayah pegunungan, tempat akses kesehatan nyaris mustahil dijangkau. Tapi dari semua hal besar yang ia lakukan, yang paling ia banggakan justru hal-hal kecil. Seperti saat seorang anak kecil mendekat kepadanya dengan wajah kotor dan berkata, "Paman Fahri, kalau besar nanti aku mau jadi baik kayak paman." Atau saat seorang ibu tua menggenggam tangannya sambil berbisik, "Terima kasih sudah membangun sekolah di desa kami. Anak-anakku bisa baca Al-Quran sekarang." Itulah momen-momen yang membuat Fahri menangis dalam sujudnya setiap malam. Ia tahu, ini semua bukan karena kehebatannya, tapi karena Allah masih mengizinkan ia menjadi saluran kebaikan, meski dulunya pernah dihina, diinjak, dan diremehkan. Suatu pagi, di pelataran masjid kecil dekat rumahnya, Fahri duduk bersama beberapa warga. Ia membagikan sarapan bubur dan air teh hangat. Di sampingnya, berdiri seorang pemuda kurus dengan senyum ramah. Namanya Rizal, salah satu anak panti asuhan yang kini sudah dewasa dan bekerja sebagai staf di yayasan. "Pak Fahri," ujarnya pelan, "tahun ini Bapak dapat penghargaan kemanusiaan nasional. Mau saya konfirmasi ke panitia untuk kehadiran Bapak?" Fahri hanya tersenyum. Ia menatap langit pagi yang mulai biru, lalu menjawab dengan suara pelan, "Tidak perlu. Biarkan yang butuh pujian saja yang datang. Kita cukup terus bekerja." Rizal mengangguk, lalu duduk di samping Fahri. Mereka menikmati pagi tanpa gaduh. Hanya suara burung dan langkah kaki jamaah yang mulai berdatangan. Tapi hidup selalu menyimpan pertemuan tak terduga. Sore harinya, saat Fahri sedang memeriksa pembangunan dapur umum di salah satu panti di pinggir kota, ia mendengar suara familiar memanggil namanya. "Fahri." Ia menoleh. Di bawah pohon jambu, berdiri Nadira. Mengenakan gamis sederhana dan jilbab yang ditiup angin. Di tangannya, ada beberapa kardus berisi alat tulis dan buku. Wajahnya tampak lelah, tapi damai. "Aku jadi relawan tetap di sini," ujarnya tersenyum. "Hari ini jadwalku antar alat tulis." Fahri mengangguk pelan. "Bagus. Tempat ini butuh banyak tangan yang tulus." Mereka saling diam beberapa saat. Tak ada ketegangan. Hanya kedewasaan yang memeluk situasi. "Aku dengar kamu baru bangun dapur umum untuk anak-anak jalanan di Banjarmasin," kata Nadira. Fahri tersenyum kecil. "Iya. Tapi itu bukan dari aku saja. Banyak orang baik yang ikut bantu." Nadira menatapnya lama. Lalu berkata pelan, "Fahri, terima kasih karena dulu kamu datang ke pestaku. Kalau kamu tidak datang waktu itu, mungkin aku takkan pernah sadar siapa diriku yang sebenarnya." Fahri tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, menatap mata wanita yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati. Tapi kali ini, tanpa luka, tanpa bayang. "Allah mempertemukan kita lagi bukan untuk mengulang," ujarnya akhirnya. "Tapi mungkin untuk menyelesaikan apa yang dulu belum sempat kita tutup dengan baik." Nadira mengangguk, dan senyum tipisnya penuh keikhlasan. Hari mulai senja. Langit berubah jingga. Anak-anak mulai berlarian ke lapangan. Nadira ikut membantu membagikan kue. Fahri berdiri beberapa langkah di belakang, memperhatikannya. Ia sadar, perasaan itu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Tapi rasa itu sudah berubah wujud. Bukan lagi sebagai keinginan untuk memiliki, tapi sebagai doa, agar wanita itu selalu baik-baik saja. Malamnya, Fahri menulis di buku harian tuanya. Ada cinta yang harus diperjuangkan. Tapi ada juga cinta yang cukup dihormati dari jauh. Bukan karena kalah, tapi karena tahu, mencintai tidak selalu berarti memiliki. Dan dengan begitu, kisah itu pun selesai. Bukan dengan pelukan. Bukan dengan janji bersatu kembali. Tapi dengan saling mendoakan, dalam diam, selamanya.